Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat datang di channel ini. Tempatnya cerita-cerita penuh makna dan kejadian yang bikin merinding. Hari ini saya akan membawakan sebuah kisah yang sangat luar biasa, penuh drama dan pelajaran hidup yang dalam. Jangan sampai kamu lewatkan, karena cerita ini bakal membuatmu berpikir ulang tentang arti kesabaran, keikhlasan, dan keadilan Allah yang Maha Esa. Buat teman-teman yang muslim, yuk kita mulai dengan membaca sholawat bersama di kolom komentar. Kirimkan juga doa dan harapan kalian agar kita semua selalu dalam lindungan Allah. Dan buat kamu yang baru pertama kali di sini, jangan lupa subscribe ya. Semoga dengan subscribe kamu, Allah melancarkan rezeki, memberikan kesehatan, dan memudahkan segala urusan dalam hidupmu. Siap? Yuk langsung kita mulai ceritanya. Rumah besar berwarna krem muda itu berdiri megah di tengah kampung. Halamannya luas, pagar besi menjulang tinggi, dan terasnya dihiasi bunga-bunga anggrek yang tertata rapi. Di balik keindahan fisiknya, rumah itu menyimpan kenyataan yang jauh dari kata damai. Bu Hajah Nurlela, pemilik rumah itu, dikenal sebagai tokoh wanita yang terpandang. Sudah beberapa kali ia diberangkatkan umrah oleh jamaahnya sendiri. Namun, tak banyak yang tahu bahwa wanita parubaya ini menyimpan watak keras dan licik yang disembunyikan rapi di balik kerudung lebarnya. Di sisi lain rumah, tinggal Rani, menantunya, istri dari anak sematawayangnya, Yuda. Rani adalah perempuan yang malang. Kecelakaan 2 tahun lalu membuat tubuhnya lumpuh dari pinggang ke bawah. Sejak itu, ia hanya bisa bergerak dengan bantuan kursi roda dan pelayanan penuh kasih dari Yuda, suaminya. Namun, rasa sabar dan tulus yang dimiliki Rani tak cukup untuk meluluhkan hati mertuanya. Bu Hajah Nurlela justru menganggap Rani sebagai beban. Setiap hari, ucapan sinis dan sindiran pahit terlontar dari mulut Nurlela. Perempuan cacat begini apa bisa jadi istri? Hanya bikin repot saja, gerutunya suatu malam saat melihat Yuda menyuapi Rani makan. Yuda terdiam, matanya menunduk. Ia terlalu takut melawan ibunya. Di dalam dirinya, ia tahu Rani tidak pantas diperlakukan seperti itu. Tapi di satu sisi, ia tak kuasa menentang wanita yang telah membesarkannya sejak kecil. Hari demi hari berlalu. Suasana rumah semakin mencekam. Rani semakin sering dikurung di kamar belakang. Makan pun hanya diberikan sekali sehari. Jika Yuda tidak sedang di rumah, tidak ada yang peduli padanya. Bahkan air minum pun harus ia jangkau dengan susah payah, meski tangan gemetar dan tubuhnya lemah. Namun semua siksaan itu ditanggung Rani dengan sabar. Ia hanya menangis diam-diam di malam hari, berdoa dalam hati kepada Allah, memohon kekuatan untuk tetap bertahan. Tak pernah sekalipun ia membalas perlakuan buruk sang mertua, walau hatinya sering terasa hancur berkeping-keping. Suatu sore, saat langit mendung menggantung, Nurlela duduk di ruang tamu sambil menyesap teh panas. Di hadapannya, 2 tetangga sedang berbincang hangat, membahas hajatan keluarga lain. Mereka memuji betapa tabahnya Rani, dan betapa beruntungnya Yuda memiliki istri setia. Mendengar itu, wajah Nurlela mengeras. Ia membuang napas panjang, menyimpan gelas teh ke atas meja dengan keras hingga menggetarkan permukaannya. Tabah? Setia? Perempuan cacat itu hanya mempermalukan keluargaku. Dia bukan istri yang layak, gumamnya pelan namun penuh amarah. Malam harinya, di saat hujan mulai turun rintik-rintik, sebuah rencana jahat mulai tersusun dalam benak Nurlela. Ia memandangi kamar Rani dari jendela dapur. Senyum dingin merekah di sudut bibirnya. Ia merasa, sudah waktunya membersihkan rumah dari beban yang selama ini membuatnya muak. Langit malam itu semakin gelap. Petir sesekali menyambar, membuat bayangan pepohonan menari di dinding rumah. Namun tak ada yang menyangka, malam itu akan menjadi awal dari kisah kelam yang akan mengguncang seluruh desa. Rani, yang saat itu sedang berzikir pelan dalam kamarnya, tak pernah menyangka bahwa hidupnya akan berubah total hanya dalam 1 malam. Malam itu, angin berhembus kencang membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Hujan turun deras membasahi atap rumah besar Bu Hajah Nurlela.
Daun-daun beterbangan, dan suara gelegar petir terdengar bersahut-sahutan dari arah bukit. Suasana menjadi mencekam. Namun di balik semua itu, sebuah rencana keji tengah dijalankan dengan penuh kesadaran. Di dalam kamar belakang yang lembab, Rani tengah memejamkan mata. Tubuhnya yang kurus dibalut selimut tipis, dan kursi rodanya disandarkan di sisi tempat tidur. Ia masih sempat berdoa dalam hati, mengucap tasbih dan istighfar berulang kali, berharap keesokan hari lebih baik daripada hari ini. Tiba-tiba pintu kamarnya terbuka dengan kasar. "Cepat bangun. Ayo ikut aku," bentak Bu Hajah Nurlela dengan suara penuh amarah. Rani terkejut. Ia berusaha bangkit, tangan gemetar mencoba meraih pegangan di ranjang, lalu perlahan duduk di kursi roda dengan susah payah. Tanpa penjelasan, Bu Hajah langsung mendorong kursi roda itu menuju dapur belakang. Rani hanya bisa bertanya lirih, "Ibu, kita mau kemana?" "Diam. Jangan banyak tanya," bentaknya tajam. Mata Rani mulai berkaca-kaca. Hatinya bergetar tak karuan. Seumur tinggal di rumah itu, belum pernah ia didorong sekeras itu oleh Nurlela. Langkah-langkah cepat Bu Hajah membawa mereka menembus dapur, lalu ke pintu belakang yang langsung mengarah ke jalan setapak menuju kebun. Hujan masih mengguyur deras, tanah becek dan licin. Tapi Nurlela tetap melangkah dengan mantap, seolah ada kekuatan besar yang mendorongnya untuk menyelesaikan apa yang sudah lama ia rancang. "Bu, saya tidak bawa jaket, ini dingin," lirih Rani sambil menggigil. Namun permintaannya tak digubris. Nurlela tetap mendorong kursi roda itu menuruni jalanan tanah yang becek, menuju arah hutan kecil di belakang kampung. Tanpa payung, tanpa penerangan, hanya berbekal tekad bulat dan kebencian yang mendidih di dada. Setelah berjalan hampir 10 menit, mereka tiba di sebuah titik yang sangat jarang dilalui orang. Di sana hanya ada semak belukar, batang pohon tumbang, dan suara binatang malam yang bersahutan dari segala penjuru. Tanpa berkata sepatah kata pun, Nurlela berhenti. Ia menarik napas panjang, lalu dengan kasar menendang bagian belakang kursi roda hingga Rani terguling ke tanah berlumpur. "Aku sudah muak melihatmu di rumahku. Sekarang, pergilah. Jangan pernah kembali," teriaknya lantang. Rani tergolek di tanah, tubuhnya basah kuyup, wajahnya penuh lumpur. Ia mencoba bangkit dengan kedua tangannya yang lemah, namun tak sanggup. Ia hanya bisa menangis, bukan karena rasa sakit, tapi karena hatinya hancur tak menyangka perlakuan seorang ibu bisa sekejam itu. "Ibu, kenapa? Kenapa ibu tega?" lirihnya sambil menangis pilu. "Karena kau hanya membawa sial. Sejak kau datang, Yuda makin miskin. Rumahku seperti neraka. Aku tidak mau hidupku rusak karena orang cacat seperti kau," bentak Nurlela penuh kebencian. Habis berkata demikian, ia langsung membalikkan badan dan pergi meninggalkan Rani yang tergeletak tak berdaya di tengah gelap dan dinginnya malam. Di sepanjang perjalanan pulang, hati Nurlela bergemuruh. Tapi bukan karena penyesalan, melainkan kepuasan. Baginya, rumahnya kini telah bersih dari beban. Ia merasa telah memenangkan peperangan yang selama ini ia pendam sendiri. Namun sesampainya di rumah, langit semakin mengganas. Petir menyambar tepat di kebun belakang, membuat listrik padam seketika. Nurlela masuk ke kamar dan berusaha menenangkan diri. Tapi suara hujan di luar terasa semakin keras. Angin menerpa jendela seakan hendak memaksa masuk. Dan entah mengapa, sejak kembali ke rumah, tubuhnya mulai merasa dingin luar biasa. Di sisi lain, Yuda yang baru saja tiba dari luar kota, terkejut saat melihat kondisi rumah gelap gulita. Ia memanggil ibunya, tapi tak ada jawaban. Ia mencari Rani ke kamar belakang, namun kosong. "Bu, Rani," panggilnya panik. Ia mencoba menghubungi Rani lewat ponsel, namun tak aktif. Pikirannya langsung kacau. Hujan masih mengguyur deras di luar. Ia tahu, istrinya tak mungkin keluar rumah sendiri dengan kondisi tubuh seperti itu. Ada yang tidak beres. Sangat tidak beres. Yuda pun segera mengambil senter dan jas hujan, lalu berlari menuju arah kebun belakang,
menembus hujan dan kegelapan yang menggulung seluruh kampung malam itu. Hujan masih mengguyur deras saat Yuda berlari menembus gelapnya malam menuju hutan kecil di belakang rumah. Suara langkah kakinya yang basah dan berat menapak tanah berlumpur terdengar bergaung samar di antara rintik hujan yang jatuh tiada henti. Pikirannya berkecamuk. Rani hilang tanpa jejak. Ponselnya mati, dan tak ada satupun tetangga yang melihatnya keluar rumah malam itu. Dalam benaknya, takut menyelimuti. Ia tahu kondisi istrinya sangat lemah, tak mungkin bisa bertahan sendirian di tengah hutan, apalagi dalam cuaca seburuk ini. Yuda menerobos semak-semak basah, menyingkirkan ranting-ranting yang menghalangi jalan. Sesekali ia memanggil nama Rani dengan suara bergetar. "Rani, di mana kau?" "Jawab aku, tolong." Namun hanya jawaban hutan yang hampa. Hanya suara binatang malam yang bersahutan membalas panggilannya. Angin dingin menyelinap ke dalam tulang, membuat bulu kuduknya meremang. Sesaat, ia menemukan jejak roda kursi yang terbenam di lumpur. Jantungnya berdegup kencang, tanda bahwa Rani pernah melintasi jalur ini. Namun jejak itu menghilang begitu saja di antara batang pohon tumbang dan rerumputan liar. Yuda menggenggam erat tangan kiri yang basah. Matanya yang penuh ketakutan terus mengawasi kegelapan di depan. Saat itulah, suara rintihan pelan terdengar dari balik semak. Yuda berlari mendekat, berharap itu adalah Rani. "Rani?" panggilnya lirih. Suara itu semakin jelas. Ia merunduk dan menemukan sosok perempuan yang tubuhnya basah kuyup. Wajahnya penuh luka dan lumpur. "Itu Rani. Rani. Aku datang," katanya penuh haru sambil mengangkat tubuh Rani ke pelukannya. Rani melemah, hanya bisa menangis dalam pelukan Yuda. Tolong aku." Suaranya hampir tak terdengar. Yuda berusaha membawa Rani keluar dari hutan, tapi langkahnya terhenti saat ia mendengar suara tertawa dingin dari kejauhan. Suara itu membuat bulu kuduknya berdiri. Ia menoleh, namun hanya ada kegelapan dan rintik hujan yang membasahi dedaunan. Ketika mereka hampir sampai di tepi hutan, tiba-tiba tubuh Yuda terasa berat. Kepalanya pusing hebat, dan ia hampir terjatuh. Rani yang mulai sadar memandang wajah suaminya dengan penuh kekhawatiran. "Ada sesuatu di sini, bukan cuma kita," katanya dengan suara lemah. Yuda menguatkan langkahnya, membawa Rani keluar dari hutan menuju rumah. Namun saat mereka sampai di depan rumah, pemandangan yang mengerikan menunggu. Warga kampung berkumpul di halaman rumah. Wajah mereka penuh ketakutan dan bisik-bisik seram terdengar di antara mereka. Beberapa orang menunjuk ke arah Bu Hajah Nurlela yang duduk terpaku di teras dengan tatapan kosong. Tubuhnya gemetar hebat. Seorang tetangga yang sudah tua mendekati Yuda sambil berkata, "Dia kena azab, Nak." Baru saja tubuhnya seperti terserang penyakit aneh. Matanya melotot dan tak bisa bergerak. Yuda bingung. Apa yang sebenarnya terjadi pada ibunya? Bagaimana mungkin Bu Nurlela yang selama ini terlihat kuat dan sombong, tiba-tiba mengalami hal seperti ini? Rani yang lemah duduk di pangkuan Yuda. Kedua matanya berkaca-kaca. Ia merasa ada kekuatan besar yang tengah membalut malam itu, menyatukan segala yang terjadi menjadi satu kesatuan yang sulit dijelaskan. Warga mulai mundur dan memberikan ruang. Hujan pun mulai mereda, namun suasana tetap dingin dan mencekam. Beberapa orang berkata bahwa ini adalah azab dari Allah yang turun seketika untuk membalas perbuatan buruk Bu Hajah Nurlela. Yuda memandang ibunya dengan mata penuh tanya. Sementara itu, Rani hanya bisa mengucap doa dalam hati, memohon perlindungan Allah dan keadilan yang seadil-adilnya. Malam itu, rumah besar di kampung itu berubah menjadi tempat yang penuh ketegangan dan misteri. Semua orang menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya, dengan harapan keadilan segera ditegakkan. Pagi menyingsing dengan awan kelabu menggantung rendah, menyelimuti kampung kecil itu dalam suasana suram dan penuh ketegangan. Rumah Bu Hajah Nurlela menjadi pusat perhatian. Warga yang biasanya ramah kini menatapnya dengan pandangan penuh waspada dan takut. Bu Hajah Nurlela masih duduk terpaku di kursi teras. Wajahnya berubah pucat pasi,
Matanya yang semula penuh kebencian kini berkilau kosong seperti tidak mengenal siapapun di sekelilingnya. Ia tidak bisa berkata sepatah kata pun. Tubuhnya menggigil hebat, seakan diserang oleh sesuatu yang lebih dari sekadar penyakit biasa. Dokter desa telah dipanggil, tapi ia hanya menggeleng kepala. Ini bukan penyakit yang biasa saya tangani, katanya dengan ragu. Di dalam kamar, Rani dan Yuda berbicara pelan. Rani masih lemah, tetapi hatinya mulai kuat. Ini bukan hanya tentang aku, ucapnya lirih. Ini tentang semua keburukan yang ibu lakukan, dan sekarang, keadilan mulai turun. Yuda menggenggam tangan istrinya, matanya tajam penuh tekad. Kita harus kuat. Untuk Rani, untuk masa depan kita. Namun di balik ketenangan yang mereka coba bangun, ada satu rahasia gelap yang belum terungkap. Rani selama ini menyimpan sebuah kenangan pahit, sebuah luka yang menjadi sumber konflik utama dalam keluarga itu. Beberapa tahun lalu, saat Rani masih tinggal di kota, ia pernah menyaksikan ibu mertuanya berbuat zalim bukan hanya kepadanya, tapi juga kepada banyak orang di sekitar. Tindakan kejam itu tersembunyi rapat, tapi kini mulai terbuka sedikit demi sedikit, seiring dengan azab yang turun pada Nurlela. Warga kampung pun mulai berkumpul dan saling bercerita. Beberapa dari mereka mengaku pernah melihat Bu Hajah Nurlela melakukan hal-hal yang membuat mereka takut dan teraniaya. Ada yang pernah diusir dengan kasar, ada yang hartanya dirampas secara tidak adil. Semua cerita itu berkumpul menjadi satu gambaran utuh tentang sosok yang selama ini dipuja tapi ternyata menyimpan sisi gelap yang menakutkan. Malam harinya, kondisi Nurlela semakin memburuk. Tubuhnya mulai memancarkan bau aneh. Kulitnya berubah menjadi hitam dan melepuh. Ia merintih kesakitan tanpa henti. Tak ada satupun yang bisa menolongnya. Dalam kepanikan, Yuda dan Rani hanya bisa berdoa dan berharap Allah memberikan kekuatan dan keadilan pada mereka. Di ujung malam yang gelap, terdengar suara gemuruh dari arah langit. Petir menyambar lebih keras dari biasanya, seolah alam ikut bersaksi pada azab yang sedang berlangsung. Di saat itulah, Nurlela membuka matanya yang kini merah menyala dan berteriak dengan suara yang bukan manusia. Maafkan aku. Maafkan aku. Aku menyesal. Teriaknya menggema di seluruh penjuru rumah. Namun suara penyesalannya terlalu terlambat. Azab Allah sudah turun. Malam itu semakin pekat. Suasana di sekitar rumah Bu Hajah Nurlela berubah menjadi sunyi mencekam. Angin dingin menerobos setiap celah, seolah membawa pesan dari alam lain. Warga kampung yang semula berkumpul di luar rumah mulai mundur satu persatu, takut akan apa yang tengah terjadi di dalam. Yuda dan Rani duduk bersebelahan di ruang tamu, menatap sosok Bu Hajah yang terbaring lemah di tempat tidur. Tubuhnya yang dulu gagah dan penuh kuasa kini rapuh. Kulitnya melepuh dan berubah hitam keunguan. Napasnya terengah-engah. Wajahnya berkerut penuh kesakitan. Rani menggenggam tangan suaminya. Hatinya hancur melihat penderitaan yang sedang dialami oleh ibu yang selama ini membencinya. Ini balasan dari Allah atas semua yang ibu lakukan, bisiknya dengan suara berat. Yuda mengangguk pelan. Matanya mengamati setiap gerak-gerik Bu Hajah. Kita harus kuat. Rani. Ini bukan akhir, tapi awal dari keadilan yang selama ini tertunda. Tiba-tiba terdengar suara keras dari dalam kamar Bu Hajah. Ia menggeram, tubuhnya menggeliat seolah berusaha melawan sesuatu yang tak terlihat. Warga yang masih berada di dekat rumah mendengar teriakan itu dan semakin takut. Di dalam kamar, Bu Hajah mengeluarkan suara mengerikan, berbeda dari suara manusia biasa. Maafkan aku. Aku menyesal. Aku tidak mau seperti ini. Suaranya menggema, penuh kepanikan. Namun suara penyesalannya seperti angin lalu. Azab yang turun telah menghukum lebih dari sekadar dosa yang pernah ia lakukan. Yuda mengambil wudhu dan memimpin doa bersama Rani dan beberapa tetangga yang masih bertahan. Mereka memohon ampunan dan rahmat dari Allah, berharap agar Nurlela mendapat pengampunan sebelum ajal menjemput. Saat doa mengalun, perlahan tubuh Bu Hajah mulai tenang. Namun wajahnya tetap muram dan penuh penyesalan. Di luar rumah, suasana berubah drastis. Hujan deras mengguyur, petir menyambar dengan keras,
dan angin kencang mengoyak dedaunan. Seolah alam sedang mencuci segala kejahatan yang pernah terjadi di tempat itu. Hari berganti malam, dan akhirnya suara nafas Bu Hajah berhenti. Tubuhnya terbujur kaku, meninggalkan dunia dengan beban dosa yang sangat berat. Warga kampung terdiam, menyaksikan peristiwa yang menggetarkan jiwa. Mereka tahu, ini bukan hanya akhir dari satu nyawa, tapi awal dari pelajaran penting tentang keadilan dan balasan dari Allah. Rani dan Yuda menghela nafas panjang. Mata mereka penuh air mata tapi juga kebulatan tekad. Mereka berdua berjanji untuk membangun hidup baru, jauh dari bayang-bayang masa lalu yang kelam. Di tengah kesunyian malam itu, suara azan terdengar dari masjid kecil di ujung kampung. Mengingatkan semua orang bahwa meski keadilan dunia terkadang tertunda, keadilan dari Allah selalu datang tepat waktu. Beberapa hari setelah kepergian Bu Hajah Nurlela, suasana kampung mulai berubah perlahan. Meskipun bayang-bayang kelam masih menyelimuti hati Yuda dan Rani, mereka mencoba bangkit dan membangun kembali kehidupan yang sempat porak-poranda. Rani, yang dulu sering merasa tertekan dan terkekang oleh sikap ibunya, kini merasakan kebebasan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun luka batinnya masih dalam, mengingat semua perlakuan kejam yang pernah ia alami. Setiap pagi, Yuda dan Rani pergi ke masjid untuk berdoa dan memohon petunjuk dari Allah. Mereka tahu bahwa untuk bisa melangkah maju, mereka harus membersihkan hati dari dendam dan membiarkan keadilan Allah bekerja. Di tengah proses penyembuhan itu, warga kampung mulai menghampiri mereka satu persatu. Mereka yang dulu takut dan menjauh kini datang membawa permintaan maaf dan dukungan. Beberapa bahkan mengaku menyesal karena selama ini membiarkan Bu Hajah berlaku sewenang-wenang. Tidak ada yang bisa mengubah masa lalu, kata Pak Harun, tetangga yang dulu sering menjadi korban perlakuan kasar Bu Hajah. Tapi kita bisa memilih bagaimana melanjutkan hidup. Yuda mengangguk dan tersenyum. Betul. Kita harus saling mendukung dan membangun kampung ini menjadi lebih baik. Namun tak semua orang mudah melupakan. Ada bisik-bisik di balik pintu rumah, tentang azab yang turun dan keadilan yang tampak mengerikan. Beberapa bahkan merasa takut bahwa nasib serupa bisa menimpa siapa saja yang berbuat salah. Sementara itu, Rani mulai membuka lembaran baru dalam hidupnya. Ia mengajar anak-anak di kampung mengaji dan menanamkan nilai-nilai kebaikan. Dengan suara lembutnya, ia berbagi pengalaman hidup yang pahit namun penuh hikmah. Semua yang terjadi adalah peringatan dari Allah, ujarnya pada suatu hari saat mengajar. Jangan pernah menyakiti orang lain, karena azab bisa datang kapan saja. Yuda mendukung penuh langkah istrinya. Bersama-sama, mereka berusaha menghapus kenangan buruk dan menggantinya dengan harapan dan cinta. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam di balik perbukitan, Yuda dan Rani duduk di beranda rumah. Mereka memandang langit yang berwarna jingga dan merasakan kedamaian yang perlahan hadir. Lihat, Rani, kata Yuda sambil menggenggam tangan istrinya. Ini adalah awal dari hidup baru kita. Rani tersenyum. Matanya bersinar penuh harapan. Ya, dengan izin Allah, kita akan menjalani hari-hari yang lebih baik. Malam itu, angin lembut membawa harapan dan doa, menyingkirkan bayang-bayang gelap yang pernah menyelimuti mereka. Kisah ini bukan hanya tentang azab dan penderitaan, tapi juga tentang pembebasan, pengampunan, dan harapan yang tak pernah padam. Meski hari-hari mulai cerah, bayang-bayang masa lalu masih menghantui langkah Rani dan Yuda. Keduanya berusaha kuat, namun luka yang tersimpan di hati kadang datang tanpa diundang, menggerogoti ketenangan yang baru mereka raih. Suatu malam, ketika bulan purnama bersinar terang, Rani terbangun dari tidurnya dengan keringat dingin membasahi wajah. Mimpi buruk tentang ibunya yang dulu kerap menghantui, kini kembali datang dengan intensitas yang lebih menyeramkan. Dalam mimpi itu, Bu Hajah Nurlela muncul dengan tatapan penuh dendam dan suara yang dingin menusuk hati. Kau tidak akan pernah bebas, Rani. Aku akan selalu mengikuti dan menghukummu, katanya dengan suara serak. Rani terbangun dengan napas tersengal. Tubuhnya gemetar hebat. Yuda segera membangunkannya dan memeluk erat. Ini hanya mimpi, Rani. Semua sudah berlalu.
katanya menenangkan. Namun di luar sana, kabar buruk mulai menyebar. Warga kampung yang tak bisa menerima perubahan itu mulai menyebar bisik-bisik kotor, menyalahkan Rani dan Yuda atas nasib Bu Hajah. Mereka menyebutnya sebagai pembawa malapetaka yang mengundang azab. Rani merasa semakin terasing, namun ia tak mau menyerah. Ia tahu, hanya dengan kesabaran dan doa, mereka bisa melewati ujian ini. Suatu hari, saat Rani sedang mengaji di balai desa, seorang wanita tua yang dikenal sebagai orang yang bijaksana mendekatinya. "Nak, jangan dengarkan kata orang yang hanya penuh kebencian. Keikhlasan dan kesabaranmu akan menjadi pelindung terbaik," kata wanita itu dengan suara lembut. Kata-kata itu menjadi pelipur lara bagi Rani. Ia kembali menemukan kekuatan untuk terus melangkah, menatap masa depan yang lebih baik. Namun di balik ketenangan itu, ada suara-suara misterius yang terdengar di malam hari. Orang-orang mengaku melihat sosok Bu Hajah Nurlela berjalan di tengah hutan, menangis dan mengaduh dalam kegelapan. "Dia belum tenang, sepertinya masih menanggung dosa yang begitu berat," ujar salah satu warga dengan takut. Yuda dan Rani memutuskan untuk mencari jawaban. Mereka menyadari bahwa untuk benar-benar membebaskan diri, mereka harus menghadapi masa lalu dan membersihkan segala penyesalan yang tersisa. Mereka pun memulai perjalanan ke tengah hutan, tempat Bu Hajah pernah mengusir Rani dengan kejam. Di sana, mereka berdoa bersama, memohon ampunan dan ketenangan bagi arwah yang masih gelisah. Suara angin dan dedaunan berbisik, membawa harapan akan pengampunan dan kedamaian yang akan datang. Di titik itulah, Rani merasakan ada beban yang perlahan terangkat dari hatinya. Ia tahu perjalanan ini belum selesai, tapi langkah pertama untuk sembuh sudah dimulai. Malam itu, Yuda dan Rani melangkah masuk ke tengah hutan yang lebat, di mana pohon-pohon tinggi menjulang dan bayang-bayang gelap menari di antara ranting. Suara-suara malam mengiringi langkah mereka, dari desir angin hingga kicauan burung hantu yang terdengar seram. Rani menggenggam tangan suaminya erat-erat. Hatinya berdebar antara takut dan tekad. "Kita harus menyelesaikan semua ini, Yuda. Demi masa depan kita dan juga untuk ketenangan ibu," ucapnya lirih. Yuda mengangguk mantap, membawa sebatang senter yang hanya menerangi sebagian kecil jalan di depan mereka. "Allah selalu bersama kita. Kita harus kuat." Mereka berjalan semakin dalam, melewati akar-akar pohon yang menjalar dan tanah lembab yang licin. Semakin jauh mereka masuk, suasana semakin sunyi, hanya terdengar langkah kaki mereka yang bergaung di antara kegelapan. Tiba-tiba, suara tangisan lirih terdengar di kejauhan. Rani berhenti dan menatap ke arah suara itu. "Itu suara ibu," katanya penuh harap dan sedih. Mereka berlari menuju suara tersebut, dan menemukan sebuah tempat lapang kecil yang diterangi cahaya bulan. Di sana, sosok samar-samar wanita tua tampak duduk di atas batu besar. Tubuhnya menggigil dan air mata mengalir deras di wajahnya yang penuh luka. "Itu ibu," bisik Rani sambil mendekat. Bu Hajah Nurlela yang selama ini dianggap telah tiada, kini ada di depan mata mereka, dalam wujud yang rapuh dan penuh penyesalan. "Anakku, maafkan aku," suara Bu Hajah parau dan penuh penyesalan. "Aku salah selama ini. Aku tak pernah sadar bahwa keangkuhanku akan membawa kehancuran." Rani meneteskan air mata. Hatinya campur aduk antara sakit dan haru. "Ibu, kami datang bukan untuk membalas dendam, tapi untuk memohon ketenangan agar semua bisa berakhir." Yuda membuka tasnya dan mengeluarkan sebotol air zam-zam serta beberapa kurma. Mereka duduk bersama, membagi kurma dan meminum air suci itu sambil berdoa memohon ampunan Allah. Bu Hajah Nurlela perlahan mengangkat wajahnya dan memandang ke langit. "Jika memang ada kesempatan, aku ingin memperbaiki semua yang telah hancur. Tapi aku takut terlambat." Rani menggenggam tangan ibu yang dulu penuh kebencian itu. "Belum terlambat, ibu. Asalkan kita mau berusaha dan bertobat dengan sungguh-sungguh." Mereka berdoa bersama hingga larut malam, memohon agar Allah memberikan ampunan dan ketenangan bagi jiwa yang tersiksa. Saat fajar mulai menyingsing, Bu Hajah Nurlela menatap kedua anaknya dengan mata penuh kehangatan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. "Terima kasih.
kalian telah menunjukkan jalan yang benar. Aku akan beristirahat sekarang, dan semoga Allah mengampuniku." Setelah itu, sosok Bu Hajah perlahan menghilang seperti kabut pagi yang tersapu angin. Yuda dan Rani berdiri memandang hutan yang mulai disinari matahari, merasakan damai yang tak pernah mereka rasakan selama ini. Perjalanan panjang mereka bukan hanya mengakhiri penderitaan masa lalu, tapi juga membuka pintu harapan baru yang cerah dan penuh berkah. Setelah pertemuan di tengah hutan yang membawa ketenangan sementara, kehidupan di kampung mulai berubah secara perlahan. Namun, tidak semua orang bisa menerima perubahan itu dengan lapang dada. Ada yang masih menyimpan dendam dan kebencian, membiarkan rasa iri dan takut tumbuh menjadi bisikan-bisikan penuh kebencian. Suatu sore, ketika langit mulai mendung dan angin bertiup kencang, desa digemparkan oleh suara gaduh dari arah rumah Bu Hajah yang lama ditinggalkan. Warga berkumpul di depan rumah dengan raut wajah cemas dan penasaran. Beberapa dari mereka melaporkan kejadian aneh yang mulai muncul sejak kepergian Bu Hajah. Pohon-pohon di sekitar rumah itu tiba-tiba saja layu dan berguguran daunnya, kata Pak Harun dengan nada takut. Dan suara tangisan seperti memanggil-manggil terdengar di malam hari, tambah Ibu Sari, tetangga dekat. Namun, tidak hanya alam yang mengusik ketenangan kampung. Beberapa warga yang selama ini diam-diam membenci Rani dan Yuda mulai mengalami musibah satu persatu. Rumah terbakar tanpa sebab, ternak hilang, dan sakit yang aneh menyerang keluarga mereka. Kabar ini sampai ke telinga Yuda dan Rani. Mereka mulai merasa gelisah. Apakah ini hanya kebetulan ataukah ada azab yang turun sebagai peringatan? Rani, dengan keyakinan yang kuat kepada Allah, memutuskan untuk berdoa lebih khusyuk dan mengajak warga untuk bersama-sama memohon ampunan dan perlindungan. Namun, keraguan dan ketakutan warga semakin menjadi-jadi. Pada malam yang penuh badai, seorang tetua desa yang bijaksana, Pak Jamal, mengumpulkan warga di balai desa. Dengan suara berat ia berkata, "Semua yang terjadi adalah tanda dari Allah. Ini bukan hukuman untuk Rani atau Yuda, tapi peringatan bagi kita semua yang pernah menutup mata dan membiarkan kejahatan tumbuh." Rani berdiri dengan mata berkaca-kaca. Kita semua manusia, penuh dosa dan kesalahan. Tapi dengan keimanan dan tobat, Allah selalu membuka pintu ampunan. Marilah kita bersama-sama memperbaiki diri dan membangun kehidupan baru yang penuh kasih. Tiba-tiba, angin keras menerpa balai desa, dan lampu-lampu padam seketika. Suasana menjadi mencekam. Dari kegelapan, terdengar suara gemuruh dan langkah berat yang membuat bulu kuduk merinding. Warga berteriak ketakutan, beberapa berlari keluar mencari perlindungan. Namun, di tengah kekacauan itu, muncul sosok bayangan besar yang terlihat seperti ular raksasa. Wujud itu melilit dan menggeram, seolah membawa amarah yang tidak terperi. Yuda melangkah maju, menenangkan warga. Ini ujian yang harus kita hadapi dengan iman dan keberanian. Ingatlah, Allah bersama kita. Rani mengangkat tangannya, mengajak semua untuk berdoa bersama. Suara mereka bersatu dalam doa yang tulus, membentuk benteng pelindung dari kegelapan. Setelah beberapa menit yang terasa seperti keabadian, bayangan itu perlahan menghilang, dan cahaya kembali menerangi balai desa. Warga tersadar bahwa mereka baru saja melewati satu ujian besar, dan itu mengajarkan mereka tentang kekuatan iman dan pentingnya tobat. Sejak saat itu, kampung mereka mulai pulih, dan azab yang menimpa berangsur hilang. Rani dan Yuda menjadi teladan bagi semua, membimbing warga untuk hidup dalam kasih sayang dan kebaikan. Waktu terus bergulir, dan desa yang dulu penuh dengan kepedihan kini mulai menyemai benih-benih kedamaian. Rani dan Yuda, yang telah melewati begitu banyak ujian, kini menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang. Mereka tak hanya membangun kembali rumah dan ladang yang hancur, tetapi juga membangun kembali kepercayaan dan persaudaraan antar warga. Setiap pagi, Rani dan Yuda mengajak warga berkumpul di balai desa untuk berdoa bersama, memohon rahmat dan petunjuk dari Allah. Suara azan yang merdu terdengar mengalun di udara, menghapus sisa-sisa kegelapan yang pernah menyelimuti hati mereka. Bu Hajah Nurlela yang dulu penuh amarah dan dendam kini menjadi pelajaran berharga bagi semua.
Kisahnya diingat sebagai peringatan agar tidak pernah membiarkan kebencian menguasai hati dan pikiran. Di tengah kebahagiaan baru ini, Rani memandang ke langit biru yang cerah. Ia mengucapkan syukur kepada Allah atas kekuatan dan kesabaran yang diberikan selama ini. Semua yang terjadi adalah rencana Allah. Kita hanya harus tetap beriman dan terus berbuat baik, bisiknya dalam hati. Yuda menggenggam tangan Rani dengan lembut. Kita sudah melewati semuanya, dan sekarang saatnya untuk hidup penuh harapan. Mereka berjalan bersama meninggalkan balai desa, diiringi senyum dan doa dari seluruh warga. Suara tawa anak-anak bermain, suara burung berkicau, dan aroma tanah basah setelah hujan membawa pesan kehidupan baru yang penuh berkah. Azab yang pernah menghantui kini telah berubah menjadi pelajaran berharga. Sebuah pengingat bahwa keadilan Allah akan selalu datang, dan kasih sayangnya tidak pernah pudar. Cerita ini menjadi bukti bahwa di balik gelapnya ujian, selalu ada cahaya harapan yang menunggu untuk ditemukan. Cerita ini mengajarkan kita betapa pentingnya kesabaran, keikhlasan, dan tobat dalam menghadapi ujian hidup. Jangan biarkan kesombongan dan dendam menguasai hati, karena pada akhirnya hanya kebaikan dan iman yang mampu membawa kedamaian sejati. Semua kejadian di dunia ini adalah bagian dari rencana Allah, yang Maha Adil dan Maha Penyayang. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Quran Surat Asy-Syahr 6. Cerita ini adalah fiktif, dibuat seperti nyata untuk diambil pelajaran dan hikmahnya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kisah ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu berbuat baik dan menjaga hati dari sifat buruk. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Jika kamu merasa terinspirasi dan ingin cerita seperti ini terus hadir, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan cerita menarik berikutnya.